tulisan Yusupei mengaku Muhammad Rob. Langsung dia kejang-kejang. Padahal videonya jelas sekali dia mengaku di hadapan saya Muhammad itu Rob. Rashid barusan mengaku Rob. Sekarang Nandar, saya minta sama kamu. Apakah betul bahwa Muhammad itu Rob sesuai dengan pernyataan teman-teman kamu? Jawab. Enggak, nanti saya jawab di sesi. Jangan nanti, jawab sekarang. Ayo, jawab sekarang. Jawab sekarang. Jawab sekarang. Nabi Muhammad bukan Rob. Nabi Muhammad bukan Rob. Berarti sesat Yusupei mengatakan Muhammad Rob. Bukan Rob. Sebentar, berarti Yusupei sesat mengatakan Muhammad Rob. Nanti saya jawab. Sekarang nggak bisa. Jawab sekarang. Jawab sekarang. Ayo, jawab sekarang. Jawab sekarang. Jawab siapa nama Roh Kudus dulu. Nggak ada namanya. Sekarang ini waktu saya, Nandar. Bisa ada nama. Kamu nanti dikte saya. Kamu nanti dikte saya. Enggak, sebentar. Atau tidak? Kalau kamu nanti dikte saya. Nandar, dengarkan. Ini waktu siapa? Ini waktu siapa? Teman-teman. Ini waktu siapa? Sebentar, Nandar. Ini waktu siapa? Waktumu ya udah diam. Oke. Ya udah kalau waktu saya, dengar. Gini aja, 5 menit saya mendikte kamu harus menjawab di tempat. Kamu 5 menit mendikte saya harus menjawab di tempat. Siap? Siap nggak? Kita 5 menit. Dengar, 5 menit. Karena kamu nggak mau nyentuh pertanyaan saya. Saya tadi bilang, Nandar, tolong kamu catat mengenai statement teman-teman kamu mengatakan Muhammad itu Rob. Statement sekarang orang itu Nandar gak bisa dijadikan landasan hukum. Oke, makanya saya mau minta statement dari kamu. Apakah sesat? Dengarkan. Apakah sesat Yusupei yang mengatakan Muhammad itu Rob? Saya nggak bisa menggunakan metode adu domba. Saya nggak mau. Kita debat-debat saja pakai dalil. Saya minta pernyataan kamu. Kamu mengatakan Muhammad bukan Rob. Kamu mengatakan Muhammad bukan Rob. Sekarang Yusupei, Rashid dan Unirifa, ketua API mengatakan bahwa Muhammad Rob. Tanya mereka, bukan tanya saya. Kok berarti sesat? Yang debat sama berarti sesat dia. Enggak, berarti sesat dia. Katakan mereka sesat. Makasih Bang Aman. Makasih Bang Aman. Berarti mereka sesat. Berarti mereka sesat. Ayo, enggak, saya minta statement kamu. Jangan kuning abu-abu. Jangan merah kuning hijau. Crusader, makasih Bang. Dengarkan. Apakah dia sesat? Apakah dia sesat? Ayo jawab. Apakah dia sesat? Apakah dia sesat? Kudus disembah. Apakah dia sesat? Kenapa Roh Kudus disembah? Padahal dia makhluk. Dengar. Saya tanya. 5 menit nanti kamu nanya sama saya. Dengar. 5 menit nanti kamu nanya sama saya nanti akan jawab semua pertanyaan kamu. Saya akan jawab pertanyaan kamu nanti 5 menit. Di dalam Torah. 5 menit nanti kamu jawab. 5 menit nanti saya jawab. Ya. Sekarang saya cuma tanya sama kamu. Apakah sesat bahwasanya mereka mengatakan bahwa mereka Roh? Ayo jawab. Dalilnya Roh Kudus adalah Tuhan pada dia makhluk. Ayo Nanda. Jawab. Di mana dalilnya bahwasanya dikatakan bahwasanya Muhammad bukan Roh? Jawab. Roh Kudus adalah Torah di dalam Tuhan. Jawab. Ayo. Di mana dalilnya Roh Kudus adalah Tuhan di dalam Torah? Jawab. Tidak berani dia. Teman-teman, kamu tidak bisa berani dia cecar. Di mana? Kamu nanti ada 5 menit waktu kamu. Silakan kamu cecar saya. Saya punya 5 menit. Saya cecar kamu dengan pertanyaan. Sederhana pertanyaan saya. Tolong katakan bahwasanya Yusupei, Rifa, bahkan Gus Wafi, Ustadz Wafi, dan juga Ketua API Alif, bahwa mereka sesat karena mengatakan Muhammad itu Rob. Jawab. Kalau itu saya gak lihat videonya, saya gak tahu kan video itu. Mau saya putarkan? Saya putarkan ya. Itu kan video. Saya putarkan. Mau saya putarkan? Ada video awal, ada video akhir. Saya putarkan mau? Loh. Saya putarkan. Pembahasannya adalah tentang konsep ketuhanan, bukan tentang perkataan orang lain. Sekarang kamu Tuhan itu kan bahasa Arabnya Rob. Teman-teman. Tuhan tuh bahasa Indonesia. Dia berani diskusi sama saya. Tuhan bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya Rob. Kenapa disembah? Mana di dalam Torah kalau Roh Kudus adalah Tuhan? Gak bisa jawab. Nandar pusing Nandar. Si Edi tidak bisa jawab. Nandar pusing. Nandar pusing. Si Edi tidak bisa intinya, jawab. Nandar, teman-temanmu sendiri sudah mengakui bahwa Muhammad itu Rob dan arti Rob adalah Tuhan. Roh Kudus, waktumu habis. Muhammad Rob. Sekarang saya. Allah Rob berarti Rob kalian ada 2. Tuhan kalian ada 2. Silakan, waktu kamu silakan. Bisa jawab, oke. Makasih Bang Aman, makasih Bang Nyaput, makasih Crusader, teman-teman, makasih semuanya. Silakan. Guys, masa kita kalah sama penghujat ini para sultan gimana? Penghujat dari mana? Cari sultan. Nyari sultan, kalah debat, lapor. Waktu saya. Silakan. Sekarang saya tanya. Kamu langsung nanya di tempat, saya jawab di tempat. Ayo, saya jawab di tempat. Nanya langsung saya jawab. Ayo. Kamu nanya langsung saya jawab. Ayo. Dengarkan.
Di mana tertulis Ruach HaKodes di dalam Torah? Tunjukkan pasal berapa, ayat berapa, dan di mana Musa menyembah Roh Kudus. Silakan. Baik, saya jawab. Ya. Saya ambil anunya, Bible-nya. Ya, di mana ada tertulis Roh Kudus? Baik. Ayo kan, kabur kau. Di mana Musa menyembah Roh Kudus dan di mana di dalam Torah? Satu-satu. Kamu nanya yang satu belum dijawab, udah pindah lagi. Baik. Oke. Pertanyaan pertama, di mana tertulis Ruach HaKodes di dalam Torah? Ada 5 kitab Musa, kitab Sefer Beresit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Debarim. Baik. Di dalam Google. Ayo kan. Oh, maksudmu harus dari Torah aja? Ya dari Torah lah. Itu ajaran Musa. Tidak ada orang Kristen dari. Baik, saya jawab. Saya jawab nanti ya. Pertanyaan jawab. Oke. Ya, di mana? Di mana di dalam Torah ada Roh Kudus? Kalau bunyinya Ruach HaKodes, saya setuju dengan kamu, tidak ada. Tapi bunyinya, biar saya jawab, biar saya selesaikan, saya jawab. Ini gentlenya saya. Kalau kamu tanya, saya jawab di tempat. Dengar, Roh Kudus. Sekarang arti dulu ya. Arti Roh Kudus adalah Ruach HaKodes, artinya Roh yang kudus, Roh yang tersendiri atau terpisah. Kudus itu artinya terpisah, ya. Nah, artinya Roh Kudus itu adalah Roh yang tersendiri. Nah, apakah Roh yang dari Tuhan itu disebut sebagai Roh Kudus? Jawabannya betul. Nah, tapi kalau secara bahasa, kalau menurut kamu bilang itu Ruach HaKodes, jawabannya memang betul, tidak ada, Nandar. Tapi kalau roh yang daripada Tuhan hingga daripada Musa, sehingga wajah Musa berseri-seri sampai bercerah, ada di dalam Bible. Pertanyaan selanjutnya, di mana Musa menyembah Roh Kudus, betul? Di mana Musa menyembah Roh Kudus? Baik, saya jawab dulu. Kalau menyembah di dalam otak kalian adalah tunggang-tungging, kumur-kumur, saya jawab nggak ada. Bisa jawab nggak ada. Saya jawab nggak ada. Kalau menyembah yang kamu maksud di situ avodah atau pengabdian, saya jawab ada. Buktinya Musa melakukan kehendak daripada Roh Tuhan itu. Roh Tuhan turun kepada Musa dan kepada 17 kepada imam-imam sehingga makasih Bang Aman. Oke. Sekarang kalau pengertian menyembah yang kamu maksud menyembah dalam Islam, saya jawab tidak ada. Ini waktu saya. Lanjut lagi. Ternyata teman-teman, hanya agama pagan yang menyembah Roh Kudus. Musa saja tidak pernah menyembah Roh Kudus. Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus. Bahkan di dalam Torah tidak ada pernah Roh Kudus. Sekarang saya tanya, yang kedua, ya Tuhanmu itu mempunyai berapa roh? 7 roh kalau dalam kitab Wahyu. Salah, Dodol. Tuhan itu hanya memiliki 2 roh. Yang pertama adalah Roh Kudus, yang kedua adalah Ruach Ra'ah. Dalilnya di mana ini? Ya, nih Edis. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang diganggu oleh roh jahat daripada Tuhan. Di dalam bahasa Ibraninya, Peruah Adonai Sarah Meim Saul, Yubiat 1 Ruach Ra'ah Meet Adonai. Ternyata Roh Kudus itu, Tuhanmu itu punya roh jahat. Kenapa roh jahat tidak disembah oleh orang Kristen? Kenapa Roh Kudus disembah? Ternyata teman-teman, ajaran yang menyembah Roh Kudus itu adalah ajaran yang tidak bersumber dari Torah. Itu bersumber dari si Paulus. Jadi Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus karena Roh Kudus itu adalah makhluk. Zakaria 12 nomor 1, Mazmur 104 nomor 30. Jadi kamu menyembah Roh Kudus itu tidak punya dasar. Bahkan kalau dosa terbesar di dalam Torah itu adalah membuat patung, mengadakan ilah lain selain daripada Allah. Tetapi di dalam ajaran perjanjian baru, dosa terbesar yang tidak diampuni adalah menghujat Roh Kudus. Sementara Roh Kudus tidak ada di dalam Torah. Pertanyaanmu apa, Nanda? Bisa waktu saya ini. Tenang, lagi saya ngomong. Berarti nggak punya pertanyaan. Oke, saya dengar. Berarti nggak punya pertanyaan. Jawab. Iya. Ternyata Roh Kudus ini adalah makhluk ciptaan Allah yang disembah oleh orang Kristen. Di dalam Mazmur 104 nomor ke-30, teman-teman lihat ya, perhatikan saya ini lagi. Ini loh, apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Karena kenapa disebut mereka? Karena roh Tuhan itu ada 2, ada Roh Kudus sama Ruach Ra'ah, roh jahat sama roh baik. Kenapa kau hanya menyembah Roh Kudus sementara roh jahatnya tidak disembah? Jeder kan, kalah kan di sini. Baik. Oke. Waktu saya ya. Makanya Nandar, kamu saya kasih kesempatan, kita
anu Nandar, on the spot. Kamu tanya, saya langsung jawab di tempat, ya. Ya. Gini Nandar, saya tanya sama kamu Nandar. Ya. Kata yang kamu maksud menyembah itu bahasa Ibrani-nya avodah, benar atau salah? Benar. Apa pengertian avodah? Kata dasarnya apa? Aboda itu kata dasarnya abad. Apa abad? Ya, abad itu pengabdian. Pengabdian. Benar tidak? Pengabdian itu artinya melakukan apa yang diperintahkan. Pengabdian itu melakukan atas dia penyembahan dengan bersujud kepada Khalik langit dan bumi. Nandar, saya tanya sama kamu, betul tidak definisi pengabdian adalah melakukan apa yang dititahkan kepadanya? Bukan hanya itu. Iya, salah satunya itu, betul? Iya, betul. Nah, makanya kalau pengertian avodah adalah yang demikian, maka Musa beravodah kepada Roh Kudus, roh yang datang daripada Tuhan. Karena apa? Karena Musa, roh Tuhan hinggap kepada Musa, dan menurut dengan roh yang daripada Tuhan itu, Musa melakukan perintah-perintah Tuhan. Itulah peribadahan kepada Roh Kudus. Nah sekarang, bagaimana cara saya beribadah, beravodah kepada Roh Kudus? Ketika Roh Tuhan itu hinggap di hati saya, ketika saya bangun pagi, saya datang kepada Tuhan, menyanyikan lagu-lagu pujian. Saya minta kepada Tuhan, di dalam keheningan pagi, saya minta kepada Tuhan, Tuhan, tuntunlah jalan saya, supaya saya tidak salah melangkah. Ketika Roh Tuhan tinggal di hati saya, dan saya ikuti roh itu, itulah yang saya maksud avodah. Jadi, kalau kamu tanya kepada saya, di mana menyembah Roh Kudus? Kalau menyembah kata kamu tunggang-tungging, tangan begini-begini, kaki diduduk-dudukin, saya jawab tidak ada. Kami nggak tahu itu ajaran dari mana. Itu nggak tahu itu apa itu. Itu bukan menyembah itu cuma acara ritual-ritual yang nggak ada gunanya. Makasih teman-teman, makasih teman-teman. Sekarang Nandar, saya minta pertanyaan saya sama kamu Nandar. Kita sekarang diskusi yang keren nih. Apa perbuatan sehingga itu disebut menuhankan? Menurut surat Al-Jathiyah ayat 23, dikatakan bahwa mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Pertanyaan saya Nandar, apakah mereka berdoa kepada hawa nafsunya? Tidak. Apakah mereka menganggap hawa nafsu adalah sang pencipta? Tidak. Apakah mereka menganggap hawa nafsu itu punya kekuatan yang luar biasa? Tidak. Nah, tapi dihukumi menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Setujukah Nandar menuhankan hawa nafsu adalah orang yang menaklukkan dirinya kepada hawa nafsunya, orang yang taat, patuh, tunduk kepada hawa nafsunya? Setuju atau tidak? Tergantung konteksnya sih, Dis. Enggak, saya minta yang tegas. Orang yang dihukumi, konteksnya. Gini Nandar, orang dihukumi mentuhankan hawa nafsu karena dia takluk, taat, patuh, mengikuti hawa nafsunya. Setuju atau tidak? Tidak. Oke, kalau begitu jelaskan kepada saya apa itu mentuhankan hawa nafsu. Baik. Ya, mempertuhankan hawa nafsu itu adalah ketika kita mengikuti hawa nafsu. Iya, mengikuti hawa nafsu yang merajalela di dalam diri kita. Oke, mengikuti ya. Misalnya si Edis mau berbuat tak senonoh, itu kalau si Edis dia mengikuti hawa nafsunya, hawa nafsunya selalu diumbar. Oke, berarti saya ditaklukkan oleh hawa nafsu saya sehingga saya dikendalikan, sehingga saya mengikuti, betul? Betul. Oke, nah sekarang Nandar, posisi kamu terhadap Muhammad seperti itu nggak? Kamu harus membuat diri kamu takluk, mengikuti, patuh, dikendalikan seperti kerbau yang dicucuk hidungnya kalau ketemu sama Muhammad. Kamu tidak boleh membantah Muhammad. Kamu ketika Muhammad berkata, sami'na wa to'na, kami taat, kami patuh. Seperti itulah posisimu kepada Muhammad. Maka secara hukum Al-Quran, menurut Al-Jathiyah ayat 23, bahwa kamu menjadikan Muhammad sebagai ilah kamu dengan cara melakukan kepatuhan, ketaatan, ketundukan mutlak kepada seorang manusia bernama Muhammad. Makanya kamu dihukumi mentuhankan dia karena kamu berbuat demikian kepada Muhammad. Sekarang Nandar, saya tanggapi. Oke, silakan. Oke, saya tanggapi ya. Oke, ini sekalian aja nanti waktu saya tanggapi. Ini kan waktunya habis nih. Silakan. Ya, nanti saya bertanya.
Ya, intinya seperti itu. Intinya Nandar bahwa menurut surat Al-Jathiyah 23, kamu mentuhankan Muhammad. Saya tahu. Bentar ya, saya jawab ya. Saya jawab. Oke, yang tadi saya jawab dulu. Tidak semua kepatuhan dan tidak semua ketaatan itu dikatakan menyembah. Karena kenapa? Di dalam Al-Quran juga dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ada ketaatan kepada pemimpin. Nah, Rasulullah SAW ditaati itu sebagai utusan. Begitu juga para nabi. Begitu juga pemerintah, kita taat kepada pemerintah. Apakah kita itu menyembah pemerintah? Tidak. Makanya di dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum amroini, kutinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Lang tadilu tamasaktum bihima kitabullah wa sunnati Rasulullah. Sekarang itu kan penafsiranmu. Sekarang saya tanya, di mana dalil Qur'annya Allah memerintahkan kita menyembah Nabi Muhammad? Coba di mana dalilnya? Al-Jathiyah 23. Sebentar, di mana itu ayatnya? Nanti kamu jawab pas waktu kamu ya. Al-Jathiyah 23. Iya, tidak ada di situ. Saya sudah cek, tidak ada dalil penyembahan. Karena tadi kamu bertanya kepada saya, Nandar, apa itu beribadah? Ibadah itu pengabdian. Ibadah itu adalah bukti penyembahan. Apodah dalam bahasa Ibraninya soresnya adalah abad. Nah, tidak ada kemudian di dalam Injil bahwa ada kata abad kepada Yesus. Begitupun juga di dalam Quran tidak ada kata abad kepada Nabi Muhammad. Kata abad itu atau ta'budu itu hanya kepada Tuhan. Begitu loh. Itu perbedaannya. Makanya saya tanya nih, kalau Anda menafsirkan bahwa kami menyembah Nabi Muhammad, tunjukkan di dalam Quran ada kata ta'budu atau u'budu ila Muhammad. Ada nggak? Justru Quran surat Al-Ahzab, perhatikan ini. Quran surat Al-Ahzab ayat ke-40. Nabi Muhammad itu adalah nabi wa khatamun nabiyyin, seorang nabi. Nabi itu utusan, bukan Tuhan. Sekarang saya tanya kepada kamu, saya ulangi pertanyaan saya ya. Kristen itu menyembah Bapa. Kalau Bapa namanya Yahweh, anak namanya Yesus. Ini Roh Kudus nggak punya nama. Ternyata Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus. Sekarang saya tanya, di mana tadi kamu mengatakan bahwa Musa menyembah Roh Kudus? Saya sekarang tanya nih sama kamu nih. Tunjukkan satu ayat di dalam Torah ada kata Musa afodah le ruah hakodes. Di mana? Tunjukkan. Karena kamu tadi mengatakan bahwa Musa menyembah Roh Kudus, sementara Roh Kudus menurut Musa adalah makhluk. Makanya saya pernah bertanya kepada orang Yahudi yaitu si Billy, Roh Kudus itu Tuhan atau bukan? Bukan. Konsepsi di dalam Islam dan konsepsi di dalam Yahudi, Roh Kudus itu adalah makhluk, tetapi dituhankan oleh Kristen. Pertanyaan saya tolong dijawab, di mana Musa beribadah? Di dalam bahasa Ibraninya fehistahafitem le ruah hakodes, di mana? Kalau Musa beribadah kepada Yahweh ada, nih saya tunjukkan dalilnya. Ya, jadi kita menggunakan linguistik nih, bahasa. Kita tunjukkan kalau Musa itu hanya menyembah Yahweh, Elohim. Nih, Edis, begini caranya. Saya minta kepada Anda, tolong jawab. Ada perjanjian suci, upacara perikatan perjanjian antara Tuhan dengan Israel. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Musa diperintahkan sujud kepada Yahweh. Sekarang kita lihat nih, Ve'el Mose Amar Aleh El Adonai ata fe Aharon nada fa abihu fe sib'im miziknai Yisrael fe histahafitem merahok. Saya tanya sekarang, di mana dalilnya ada fe histahafitem le ruah? Di mana? Ya. Kedua, saya tanya kepada Anda, ada enggak kata fe histahafitem atau sinonimnya adalah abodah yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad di dalam bahasa Arab? Karena di dalam bahasa Arab jelas, di dalam Al-Quran surat Toha 14, Inani anallahu la ilaha illa ana. Pak Bud nih, ada kata Pak Bud, abud. Sekarang tunjukkan di mana Roh Kudus disembah oleh Musa. Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah makhluk. Makanya tidak ada Kristen yang sanggup menjawab pertanyaan saya, siapa nama Roh Kudus? Nggak punya nama katanya.
Padahal Tuhan itu memiliki ruah hakodes sama ruah ra'ah. Kenapa kamu hanya menyembah roh yang kudus? Roh jelek Tuhan kenapa nggak disembah? Jeder tuh. Sudah saya buktikan tidak ada orang Kristen yang sanggup menjawab pertanyaan saya. Jawab. Di mana ada vehista hafitem le ruah hakodes? Tunjukkan di dalam Torah. Kenapa Kristen menyembah Roh Kudus sementara Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus? Jeder kon. Gak bisa ngalahin saya debat. Baik. Ayo kon. Ya, silakan waktunya Nandar. Iya. Ya, Nandar kamu Ayo, siapkan guys. dulu Al-Jathiyah 23 Nandar. Ya kamu siapkan lah. Aku aja Ya. materi formula di dalam Ya, hukum sebentar. positif. Ini saya tanggapi. Ya, Saya tanggapi tadi kamu. Ayo. tunjukkan. Ya, Nandar ini waktu saya. Nandar kamu jangan protes Nandar. Ketika waktu saya mendikte kamu. Ketika waktu kamu mendikte saya. Siap? Oke, siap. Ketika waktu Silakan. kamu dikte saya, Tapi suruh buka, saya buka. Kalau data Oke? tunjukkan datamu sendiri, enak Baik. aja gua aja. Sekarang waktu saya mendikte kamu. Bukakan surat Al-Jathiyah 23. Enggak, saya mengapain lu bukain sendiri. Gimana ini? Ya, Waktu bukain sendiri kalau buka. kamu dikte saya. Kalau Waktu kamu saya dikte bertanya, kamu kan sudah ini- saya bilang. Gimana Nanti mau aku diskusi juga cerdas tunjukkan. gini Nandar? Nandar, Tunjukkan gimana nanti mau aku diskusi juga. cerdas? Di dalam surat Al-Jathiyah. Ya tunjukkan kamu, Nandar, bukan ini aku waktu yang siapa? menunjukkan. Nandar, Ya, ini silakan. waktu siapa? Waktu siapa ini? Ya silakan. Di dalam surat Al-Jathiyah ayat yang ke-23, mereka menjadikan hawa nafsu mereka sebagai Tuhan mereka. Pertanyaan saya tadi kepada kamu, karena mereka mengikuti, taat, menuruti hawa nafsunya tersebut. Mereka dikendalikan oleh hawa nafsunya tersebut. Pertanyaan saya Nandar, apakah mereka di situ sedang melakukan a'bud kepada hawa nafsu? Jawab iya atau tidak? Tidak. Oke, lalu mereka kenapa dihukumi menjadikannya sebagai Tuhan? Ya pertama di situ nggak ada kata abad. Ya alif ba dalet kalau dalam bahasa Arab itu alif ba zal. Oke, gini aja, saya bikin bahasa sederhana. Ayokan. Kalau ada seseorang, kalau saya melakukan perintah-perintahnya iblis, kepada siapakah saya berakbud, kepada Allah atau kepada iblis? Ya tunjukkan aja, ada nggak kata Nandar, abud? jawab Ini, pertanyaan saya. Jangan muter-muter. Nandar, dengarkan. Dengarkan. Ketika saya mengikuti, taat kepada perintah syaiton, kepada siapakah saya akbud atau mengabdi? Kepada syaiton atau kepada Allah? Jawab. Boleh saya tunjukkan ayat ya? Kan saya Enggak, jawab kepada siapa? Loh, Jawab. Kan ini saya mau tunjukkan. Nih saya tunjukkan ayatnya. Lama Oke, kamu ya. Nandar, Loh, kok kamu lama menghabiskan ini? waktu. Ini Silakan. saya mah, ini saya mah. Ya teman-teman contoh ya. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Nah sekarang kalau kita buka surat Az-Jathiyah tadi, ada nggak kata abud di situ? Nggak ada. Coba Baik. saya minta sama kamu. Nandar, Makanya minta saya di mengerti. Ini sebelah waktu saya dulu. Nandar. Waktu saya Iya, ini. katanya saya menjawab. Katanya Iya, kamu mendikte, saya masalahnya kamu menjawab. tidak menjawab apa yang saya tanyakan. Loh, Ayat saya itu jawab di sini loh. menunjukkan, dengarkan Nandar. Ayat itu Oke. menunjukkan bagaimana seorang muslim harus melakukan a'bud, harus melakukan pengabdian kepada Allah. Setuju? Nah, tetapi sayangnya, sayang seribu sayang, banyak orang tidak melakukan abodah, tidak melakukan pengabdian kepada Allah, tapi mereka malah menghambakan diri atau melakukan pengabdian kepada setan. Setuju atau tidak? Tidak ada kata abud. Kalau saya Oke, lihat berarti Al-Jathiyah. tidak bisa. Berarti mustahil orang melakukan abud kepada setan. Enggak ada kata abud di situ. Kau pusing Makanya sendiri saya dengan minta. argumenmu. Dengar Nanda. Loh, kok pusing? Berarti, Di mana kata dengarkan. abud? Berarti Di mana mustahil kata abud? orang beribadah kepada setan. Enggak ada Bingung, di situ kata bingung abud. Nandar, bingung. Loh, Makanya di mana kata Nandar, abud di situ? Makanya saya tanya. Di mana waktunya kata belum abud? kesetel. Nandar, sebentar, waktunya belum kesetel. Loh, waktunya loh. Enggak, waktunya belum kesetel. Oke. Oh, udah waktuku giliran ini sudah Enggak, habis. ini waktunya belum kesetel dari tadi mana? Oke, baik. Oke, karena tadi kamu sudah memakai waktu, sekarang saya tanya. Ini Adis ya, nanti kamu sampaikan nih. Tunjukkan di dalam Al-Quran ada kata a'bud kepada selain daripada Allah. Tunjukkan. Tidak ada. Tidak ada, memang tidak ada. Makanya Kata pertanyaan a'bud saya, itu kalau hanya kepada begitu, Allah. Nandar, kalau begitu berarti Ayo, mustahil Ketampol, orang kan? melakukan a'bud kepada selain Allah.
Iya makanya Dis, kan Anda bertanya nih, timernya, Nandar ini bikin saya bingung. Nandar, apa pengertian abud? Timernya dulu. Enggak, timernya. Lu ngomong nggak ada timer lu. Saya tarik dulu. Ayo mulai lagi yang baru. Iya, terima. Tarik dulu. Tarik dulu ya. Gak apa-apa, kita teman-teman udah kejebak dia. Nggak bisa ngalahin saya. Tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Mana waktunya? Ya udah, ayo. Oke. Nah, makanya saya tanya sama Dis, pelan-pelan saja. Sekarang saya minta, di mana ada kata a'bud yang diperintahkan oleh Allah kepada selain daripada Allah? Contoh. Ya, ini saya lagi menjawab. Kamu kan yang bertanya, gimana sih? Nih contoh kayak gini. Justru tidak ada, Nandar. Kamu yang nanya, saya jawab nggak boleh. Kamu kan di awal, Dis, kamu di awal kan bertanya kepada saya. Nandar. Tadi waktunya belum ada loh, Nandar. Ini sebenarnya waktu saya loh. Enggak, tadi waktunya belum nyala. Tadi waktunya belum nyala. Kamu nanya waktu tadi saya sudah ngomong loh, waktunya timer belum nyala. Tapi kamu sudah narasi loh. Betul, tapi tadi waktunya belum nyala, makanya kita setel ulang. Iya, oke. Makanya saya menanggapi. Kamu kan di awal bertanya kepada saya, Nandar, kamu kan ini Ibrani, oke. Apodah itu apa? Beribadah. Akar katanya apa? Alef, bet, dalet. Oke. Sekarang saya tanya, di mana ada kata alef, bet, dalet yang ditunjukkan kepada selain Allah di dalam Al-Quran? Ada enggak kata alef, bet, dalet yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad? Tunjukkan. Larangannya. Sekarang larangan. Sudah saya bilang tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Ibrani bisa, Yunani bisa. Oke, baik, saya jawab ya. Berarti perintah supaya orang melakukan avod atau abodah atau a'bud, menghambakan diri hanya kepada Allah, betul? Iya. Nah, tapi faktanya, Nandar, apakah semua orang melakukan itu? Ya, di mana dalil Qur'annya? Ada kata a'bud selain kepada Allah. Aduh, Nandar, ayo kita saling mengerti dulu, Nandar. Kan perintahnya, dengar, Nandar. Kita sterilkan dulu nih, Kamu mengatakan, tadi kan kamu bertanya di awal nih, Nandar, benar nggak kata abodah itu artinya ibadah? Benar. Akar katanya adalah alef, bet, dalet. Dalam bahasa Arab, alif, ba, dal. Sekarang saya tanya ke kamu, contoh nih, Dis, contoh nih ya. Contoh nih, di dalam Quran surat Toha ayat ke-14. Di sini dikatakan innani anallahu la ilaha illa ana. Ada pak budi, ada ain, ada ba, ada dal. Sekarang saya tanya, ada enggak ain, ba, dan dal yang ditujukan kepada Nabi Muhammad di dalam Quran? Tunjukkan. Tidak ada. Tidak ada. Memang tidak ada. Karena Nabi Muhammad sudah terpental tuh. Ini kamu. Karena Nabi Muhammad bukanlah Tuhan, makanya tidak ada kata ain, ba, dal kepada Nabi Muhammad. Oke, bisa saya tanggapi nggak? Boleh. Oke, pertanyaannya begini, Nandar. Kan diperintahkan agar semua manusia melakukan alef, ba, dal kepada Allah saja, betul? Ya. Tapi apakah sorry. Enggak salah. Apakah? Bukan alef, Dudul. Kalau dalam bahasa Ibrani itu alef. Kalau dalam bahasa Arab itu ain. Ini nih contohnya. Kamu nggak bisa membedakan. Ini. Coba perhatikan dulu biar kamu nggak salah lagi. Di dalam bahasa Nandar, Arab jangan kita ribut masalah huruf, Nandar. Dengarkan dulu. Artinya itu seseorang disuruh melakukan penghambaan. Nandar, kita pakai bahasa Indonesia aja dah. Benar tidak bahasa ain? Nandar, benar tidak kata a'bud itu? Dengar, benar tidak kata a'bud itu bahasa Indonesianya adalah pengabdian? Oke, betul. Oke, diperintahkan oleh Allah supaya semua manusia mengabdi kepada Allah, betul? Betul. Tapi praktiknya apakah semua manusia mengabdi kepada Allah? Ada yang ingkar, contohnya Kristen. Oke, berarti ada yang mengabdi kepada selain Allah, betul? Ada. Oke, berarti kamu sudah mengakui. Berarti ada orang yang beravodah. Dengar, berarti ada orang yang beravodah kepada selain Allah, betul? Ada Kristen. Nah, ketika seseorang melakukan avodah kepada selain Allah, artinya kata avodah itu sendiri berlaku kepada selain Allah. Setuju? Kalau ada dalilnya nggak apa-apa. Lu enggak, saya tanya sama kamu kok dalilnya gimana sih? Loh, makanya saya tunjukkan dalilnya.
kalau kita kalau umat Islam menyembah Nabi Muhammad, di mana dalil Qur'annya ada ain, ba, dan dal yang ditujukan kepada Nabi Muhammad. Kalau ditujukan kepada Allah ada Quran surat Toha 14. Sekarang saya minta nih, tolong teman-teman Kristen dan Islam pahami ya. Di mana dalilnya, sebentar, di mana dalil Qur'annya ada ain, ada ba, ada da yang ditujukan kepada Nabi Muhammad. Kalau dalam bahasa Ibrani-nya itu alef, ba, dan dalet. Terima kasih Sultan, berkah selalu. Siap, nggak ada Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Makasih Bang Aman, makasih Bang Aman, makasih Bang Aman, makasih Bang Aman. Baik, Nandar, dengarkan Nandar ya. Tadi kamu sudah mengakui ya bahwa tidak ini ada. Waktu saya, waktunya habis, Dis. Kamu nggak lihat waktunya habis tuh. Ini waktu saya. Oke, silakan, silakan. Ya, ntar Dis ya, aku buka data dulu nih. Begini caranya berdebat. Kamu sebentar Dis, gua lagi buka data dulu biar nanti kalau kamu buka data saya juga tunggu kok. Tenang aja. Kita kan diskusi santun kan. Gak bisa ngalahin saya dia. Seorang sarjana tapi aduh. Loh, yang lo mikirnya begini, heran saya sama Nandar ini. Masa gara-gara sambil kamu nyari data, masa gara-gara nggak ada kata ain ba'dal kepada Muhammad berarti tidak ada orang yang melakukan itu. Berarti cara berpikirmu tunjukkan kata ain ba'dal kepada iblis. Nggak ada juga. Berarti nggak ada orang yang beribadah kepada iblis. Kan aneh kamu tuh Nandar. Sebentar, sabar dulu ya, sabar. Sekarang begini, ada nggak di dalam Quran bahwasanya Edis itu seorang pria? Nggak ada. Berarti Edis bukan seorang pria. Aneh, logikamu aneh lo Nandar. Ada nggak di dalam gospelmu kalau Yonatan Nandar bukanlah Tuhan? Berarti saya Tuhan gitu. Iya, justru logika kamu itu membuktikan kecacatan berpikir kamu. Kamu sarjana lo Nandar. Sarjana hukum tapi kayak gini. Miris sekali. Kalau saya dosen kamu kemarin nggak saya lulusin kamu Nandar. Udah jangan framing. Ntar gue lagi nunggu data dulu nih. Sabar ya Anissa. Enggak loh. Logika kamu itu loh yang saya lucu. Karena tidak tertulis berarti nggak mungkin begitu. Aneh sekali cara pikirmu. Sebentar Al-Maidah. Sebentar lagi sabar ya. Jangan framing dulu ya. Gara-gara tidak ada kata a'bud kepada Muhammad, maka mustahil orang a'bud kepada Muhammad. Tunjukkan dalam Quran ada nggak a'bud kepada setan? Ya kagak ada juga. Berarti mustahil orang bera'bud kepada setan.